Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube SMAN 16 Kabupaten Tangerang, edisi baca tulis Al-Quran. Hari ini kita akan membahas tentang Quran surat Al-Kafirun dan Al-Ma'un, baik dari segi arti dan kandungannya. Tapi sebelum Ibu lanjut ke materi, jangan lupa untuk subscribe and like ya. Baiklah, kandungan Quran surat Al-Kafirun. Mari kita baca Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, untuk mulah agamamu dan untuk ulah agamaku. Nah, dari kandungan Quran surat Al-Kafirun yang terdiri dari 6 ayat, dilihat dari turunnya surat Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Kata Al-Kafirun berasal dari bahasa Arab yang berarti orang-orang kafir. Mengapa surat ini dinamakan Al-Kafirun? Karena inti kandungannya berisi tentang penolakan Nabi yang tegas terhadap ajakan orang kafir yang mengajak untuk bekerja sama dalam masalah ibadah. Untuk memahami lebih jelas tentang isi Al-Kafirun, tentang isi kandungan surat Al-Kafirun ini, ada baiknya jika kita pahami ayat demi ayat dari surat Al-Kafirun berikut ini. Katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ini adalah ayat 1 sampai 2. Ayat ini merupakan panggilan Allah kepada orang-orang kafir yang selalu menentang dengan keras ajakan Nabi. Pada suatu hari, pemuka-pemuka kafir Quraisy yaitu Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wail, Al-Aswad bin Al-Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf, mereka bersepakat untuk menemui Nabi dalam rangka berdamai. Dengan lantang mereka berkata, "Ya Muhammad, mari kita berdamai saja. Kami bersedia menyembah apa yang kamu sembah, tapi kamu juga hendaknya bersedia pula menyembah apa yang kami sembah." Demikian usul mereka kepada Nabi. Dengan demikian, kami ajak mengurus urusan negeri ini. Tidak berapa lama mereka menyampaikan usulnya tersebut, turunlah ayat di atas. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Selanjutnya ayat ketiga. Ayat ketiga ini menjelaskan bahwa dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat ini menegaskan apa yang disembah oleh orang-orang kafir tidak bisa didamaikan dan dikompromikan dengan apa yang disembah oleh Nabi. Karena Nabi dan umatnya menyembah Allah dan orang-orang kafir menyembah kayu atau batu yang mereka buat sendiri sekehendak mereka. Nah, selanjutnya pembahasan dari ayat keempat, 5, dan 6. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, untuk mulah agamamu dan untuklah agamaku. Nah, ayat ini memperkuat sikap Nabi terhadap orang-orang kafir. Ayat ini menjelaskan ketegasan penolakan Nabi untuk berdamai dengan orang-orang kafir dalam beribadah. Dikarenakan bukan hanya beda yang disembah, tapi juga dalam hal yang digunakan. Nabi diperintahkan melaksanakan sholat dengan cara rukun dan syarat yang khas dan sudah ditentukan, sedangkan mereka memiliki cara tersendiri dalam menyembah sesembahan mereka. Oleh karena itu tidak mungkin untuk didamaikan. Nabi tidak mungkin menyembah sesembahan orang kafir. Begitu juga sebaliknya, orang kafir tidak akan mau menyembah apa yang disembah oleh Nabi. Oleh karena itu, akhir ayat ini menegaskan bahwa urusan ibadah itu menjadi urusan agama masing-masing yang tidak mungkin dicampur adukan. Untuk mulah agamamu dan untuk ulah agamaku.
Syekh Muhammad Abduh menjelaskan perbedaan antara kandungan ayat 2 dan 3 dengan ayat 4 dan 5 yang secara substansi memiliki kandungan makna yang sama, tapi sebenarnya secara esensial memiliki perbedaan. Menurut Abduh, kelompok pertama dalam artian ayat 2 dan 3 menjelaskan apa yang disembah. Sedangkan kelompok kedua dalam artian ayat 4 dan 5 menjelaskan perbedaan cara beribadah. Berdasarkan keterangan ini, maka terdapat perbedaan yang jelas antara sesembahan orang kafir dengan sesembahan Nabi, baik dilihat dari objek maupun cara penyembahannya. Oke? Demikianlah kandungan Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Baiklah, untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kandungan Quran surat Al-Ma'un. Namun terlebih dahulu kita baca Quran surat Al-Ma'un ayat 1-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghati anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Ya. Sedangkan kandungan dari Quran surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Dilihat dari turunnya surat Al-Ma'un termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Kata Al-Ma'un berasal dari bahasa Arab yang berarti benda yang berguna. Mengapa surat ini dinamakan Al-Ma'un? Karena inti kandungannya berisi tentang perintah memberi sesuatu yang berharga dan bermanfaat kepada anak yatim dan orang miskin. Orang yang membangkangnya digolongkan sebagai pendusta agama. Untuk lebih jelas tentang isi kandungan Al-Ma'un, ini ada baiknya kita pahami ayat demi ayat dari surat Al-Ma'un ini. Kita bahas dari ayat 1 dan 2. Ayat ini diawali oleh sebuah pertanyaan. Jika suatu ayat mengandung pertanyaan, berarti hal yang ditanyakan itu perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Pada ayat pertama, Allah bertanya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat kedua dari surat ini merupakan jawabannya, yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, jadi jawabannya jelas dan tegas ini memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa sesungguhnya orang yang mendustakan agama bukan hanya orang yang menolak ajaran Islam, atau orang yang tidak melaksanakan salat, puasa, dan haji semata, tapi orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Mereka adalah orang yang mendustakan agama, meskipun mereka melaksanakan salat, puasa, dan haji. Arti menghardik berarti menunjukkan rasa tidak senang, benci yang sangat, rasa jijik dan tidak mau mendekat kepada anak yatim. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin adalah orang-orang yang bersifat egois. Apa yang dimiliki dilahapnya sendiri tanpa memikirkan nasib orang miskin yang hidup kekurangan dan tidak mendidik anak, istri, dan orang-orang terdekatnya untuk menyediakan makanan bagi orang miskin jika mereka datang meminta bantuan makanan. Imam Zamakhsyari menulis dalam tafsirnya bahwa penyebab orang bisa menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan anak yatim adalah hilangnya kepercayaan terhadap inti agama yang sejati, yaitu bahwa orang yang menolong orang yang lemah akan diberi pahala dari Allah SWT. Jika ia memiliki keyakinan itu, maka tidak mungkin ia melakukan sesuatu yang menyakiti orang lemah. Nampaknya ayat ini ingin mengatakan bahwa orang yang membenci anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin adalah pendusta agama. Meskipun ia beribadah karena rasa benci, sombong, dan bakhil, seharusnya tidak boleh ada di dalam
jiwa seseorang yang mengaku beragama. Baiklah, selanjutnya kita bahas ayat 3 sampai 5 yang mana artinya maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salah, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Ayat ini menjelaskan tentang orang yang celaka karena salatnya, yaitu orang lalai dalam salatnya. Kata wail digunakan dalam arti kebinasaan dan kecelakaan yang menimpa akibat pelanggaran dan kedurhakaan. Ada juga yang memahaminya dengan nama dari salah satu nama neraka. Kata sahun artinya lupa dan lalai. Yang dimaksud dengan orang yang lalai dalam salatnya adalah orang yang salatnya tidak sungguh-sungguh, hatinya lalai, tidak khusyuk, dan tidak dilandasi oleh kesadaran bahwa dirinya adalah hamba Allah yang sudah harus mengabdi kepada Allah. Orang yang seperti digambarkan di atas tidak akan menjadikan perbuatannya mulia, tapi justru perilakunya menjadi buruk. Orang yang sholatnya seperti digambarkan di atas tidak akan menjadikan perbuatannya mulia, tapi justru perilakunya menjadi buruk. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang salah tapi salatnya lalai, maka sia-sialah salahnya itu dan di akhirat kelak. Selanjutnya pembahasan ayat 6 dan 7 yang mana orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Ayat ini menjelaskan tentang orang yang celaka. Selanjutnya adalah orang yang riya. Siapa yang dimaksud? Yaitu orang yang beramal, terkadang ia bermuka manis kepada anak yatim, terkadang ia menganjurkan memberi makan kepada anak yatim, terkadang ia terlihat khusyuk dalam salatnya. Tapi semua itu dikerjakan karena ingin dilihat dan ingin dipuji. Jika tidak dipuji, maka dia tidak lakukan semua perbuatan baiknya itu. Orangnya riya, hidupnya penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Jadi kandungan surat Al-Ma'un ini menjelaskan perbuatan orang yang mendustakan agama. Mereka adalah satu, orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Yang ketiga, orang yang salatnya lalai. Yang ketiga, orang yang riya. Yang kelima adalah orang yang mencegah memberikan sesuatu yang bermanfaat. Jadi demikianlah kandungan Quran surat Al-Kafirun dan Al-Ma'un sebagai umpan balik buat kalian. Silahkan kalian kerjakan latihan ya. Di sini ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa Nabi menolak ajakan orang kafir untuk bekerja sama dalam beribadah? Jelaskan. Yang kedua, ada 3 kelompok manusia yang digolongkan sebagai penyembah agama dan diterangkan dalam Al-Quran. Yang mana pertanyaannya adalah, yang pertama, siapa saja 3 kelompok tersebut? Jelaskan. Yang kedua adalah apa yang menyebabkan mereka mendustakan agama dan bagaimana caranya menurut Anda untuk menyadarkan mereka. Baik, demikianlah pembahasan materi kita kali ini, yaitu kandungan Quran surat Al-Kafirun dan Al-Ma'un. Semoga bermanfaat, tetap semangat dalam belajar. Nantikan materi-materi BTA berikutnya. Ingat kata pepatah, don't thinking how to be the best, but thinking how to do the best. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.